Saya Profesor Dr. Sudarso Joyonegoro, spesialis ilmu faal, ahli ilmu faal. Saya lulus SMA pada tahun 1951. Sejak kecil, mulai dari SMP, saya sudah mempunyai cita-cita kepingin menjadi pilot, penerbang gitu. Ya, kepinginnya itu saya. Mengapa saya kepingin menjadi penerbang? Karena pada saat itu zaman Perang Dunia Kedua, saya lihat bahwa penerbang tentara Inggris, RAF, Royal Air Force, itu gagah-gagah dan dapat mengendalikan pesawatnya. Itulah maka ingin saya menjadi penerbang, ya, imajinasi saya sebagai anak. Setelah lulus SMA, maka saya lihat belum ada sekolah penerbangan. Yang ada di Surabaya itu hanya fakultas kedokteran. Jadi cabang dari Universitas Indonesia kita dan Institut Gigi, kedokteran gigi, ya. Pada saat itu fakultas hukum, fakultas ekonomi masih belum ada. Ya, satu-satunya maka masuklah saya menjadi dokter. Tetapi ya, karena sudah menjadi dokter ini, masuk ke dokter, maka saya mencintai profesi dokter. Sehingga sampai sekarang saya menyatakan bahwa profesi dokter is the symphony of my life. Kalau coro Jawane itu gitu, tresno sareping kulino gitu. 51, waktu itu saya lahir tahun 1931. Berarti saya masuk fakultas kedokteran pada waktu itu pada umur 20 tahun. 31, jadi umur saya sekarang sudah 89 tahun. Jadi Anda sekalian ini bukan anakku tetapi cucu-cucuku semuanya. Ya, 98 tahun. Saya sekarang ya katanya didapuk menjadi senior atau sesepuh di mana fakultas kedokteran. Memang saya yang sepuh. Ada dua yang paling sepuh di sini, yaitu saya dan Profesor Maramis. Ya, mungkin Anda juga akan bertemu Profesor Maramis itu adalah angkatan 1948. Setelah itu tidak ada. Ya, ingat saya hanya 51 saya dan Profesor Maramis 48 itu. Jadi saya menjadi mahasiswa kedokteran itu belum jadi fakultas kedokteran Universitas Airlangga. Baru tahun 54 menjadi fakultas kedokteran Universitas Airlangga. Fakultas kedokteran sebagai alma mater saya yang tercinta itu sudah lahir sejak tahun 1913, tepatnya 25 September. Sekolahnya dahulu itu di Jalan Gedung Doro nomor 38. Ya, di sana itu. Ya. Oleh karena itulah 1913, maka bulan-bulan yang akan datang itu adalah ulang tahun dari Fakultas Kedokteran di Surabaya yang ke-107. Itulah mengapa asal mulanya itu.
Kemudian baru bulan Juli 1923 kita pindah dari Gedung Doro menuju ke Jalan Profesor Mustopo, Fakultas Kedokteran kita sekarang yang juga Anda tempati semuanya. Ya toh, itu Fakultas Kedokteran yang sekarang namanya adalah NIAS, N Nederlands, I Indische Artsen-School, Sekolah Dokter Hindia Belanda. Ya. Mereka yang masuk dari sana mulai di SMP dan akhirnya 10 tahun gitu, menjadi dokter. Gitu. Itulah NIAS. Nah, pada saat itu di Jakarta juga ada sekolah dokter yang namanya GH, Geneeskundige Hogeschool, sekolah tinggi kedokteran. Gitu. Mereka lulusannya dari SMA, gitu ya. Itu bedanya hanya di sana, gitu ya. Lulusannya sama akhirnya ya, hanya di sana itu 7 tahun, kita 10 tahun. Di zaman Jepang ditutup semuanya. Kemudian baru pada tahun 1948 Fakultas Kedokteran di Surabaya dibuka kembali sebagai cabang, ingat ya, sebagai cabang dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ya. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai cabang. Ya. Saya masuk tahun 51, jadi saya angkatan ketiga, gitu. Ya. Airlangga, sebagaimana Anda ketahui, diambil dari Prabu Airlangga. Dan Prabu Airlangga inilah diambil karena apa? Karena kita merasa ya mempunyai inspirasi bahwa sebaiknya, seyogianya semua mahasiswa itu meniru contoh suri teladan dari Prabu Airlangga. Itu harapan daripada berdirinya Universitas Airlangga. Apa suri teladan dari Prabu Airlangga? Yaitu bahwa Prabu Airlangga itu mempunyai suri teladan tetek, tatak, tanggon, traksilo. Tetek itu artinya pantang menyerah. Inilah sifat dari warga Universitas Airlangga. Tatak, tidak takut, tetap berani, yaitu dalam keadaan apa saja. Tranggon itu dapat dipercaya, dan trapsilo adalah selalu bersifat santun. Nah, tetek, tanggon, trapsilo inilah diharapkan sebagai suatu suri teladan yang harus diikuti oleh para mahasiswanya. Itulah mengapa filosofi universitas ini dinamakan Universitas Airlangga. Saya punya cerita ketika saya lulus C2. C2 itu kalau sekarang itu namanya sarjana muda gitu ya. Sarjana muda. Saya langsung ditemui oleh seorang profesor namanya Profesor Wibowo. Dan Profesor Wibowo lalu menyatakan pada saya bahasa Belanda pada waktu itu, Mas Darso, maukah engkau sekarang menjadi asistenku? Wah, saya tidak terpikir untuk menjadi asistennya Profesor Wibowo, yaitu asisten dari ilmu faal, fisio. Cita-cita saya setelah jadi penerbang, jadi dokter, setelah jadi dokter menjadi dokter kandungan. Sebetulnya cita-citanya itu. Tetapi entah memang ini takdir dan apa yang dialami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mengatakan demikian, langsung saya mengatakan, ya Profesor. Gitu. Ya. Jadi
sudah tidak teringat mengenai apa kandungan dan sebagainya, tidak teringat itu gitu. Ya, jadi itu. Oleh karena itu sampai sekarang ini saya menjadi dokter ahli ilmu faal, menjadi guru besar ahli ilmu faal, menjadi sesepuh ilmu faal di seluruh Indonesia. Karena Ikatan Ilmu Faal itu di tahun 64 saya yang mendirikan, dan saya memang paling sepuh di ilmu faal di Indonesia. Jadi pokoknya paling sepuh. Di Universitas Airlangga juga paling sepuh, sesudah Profesor Ramais. Saya mencintai ilmu faal ini, dan karena saya mencintai ilmu faal ini, maka saya mengatakan the physiology is the symphony of my life. Nah, sebagai dokter tentu saya turut praktek gitu. Nah, sebagai orang praktek, maka saya berpraktek sebagai dokter umum. Tetapi alhamdulillah, meskipun saya praktek saya dokter umum, banyak sekali, hampir 90% pasien-pasienku itu anak-anak. Oleh karena pada zaman itu semua itu mengenal saya sebagai apa? Dokter anak gitu ya. Pada saat itu gitu. Ya. Saya lulus tahun 61, dan saya katakan sekali lagi, pada waktu itu tidak ada dokter sama sekali, jarang. Saya adalah dokter yang paling selatan di Surabaya. Waktu itu di Wonokromo, rumah saya, Jalan Raya Darmo, bagian selatan. Itu adalah yang paling selatan. Di selat itu tidak ada, ya sepanjang tidak ada di sana. Nah, karena saya paling selatan, mungkin itu adalah keuntungan saya, maka banyak pasien-pasien saya, sehingga praktek saya itu di sana itu bisa sampai jam 2, jam 3 malam gitu. Pertama, saya pernah menjabat pembantu rektor. Sekarang asisten wakil rektor ya namanya. Dahulu pembantu rektor. Selama 11 tahun. Jadi saya mempunyai bos 3 rektor. Dahulu. Kemudian 73 sampai 84. 84 sampai 93, jadi 2 periode saya dipercayai untuk menjadi pemimpin di Universitas Airlangga. 2 periode. Oleh karena itu, saya berusaha tetap ingin mengikuti jejak Prabu Airlangga untuk tetap bisa memajukan Universitas Airlangga, umumnya Fakultas Kedokteran khusus. Setelah saya selesai dengan menjadi rektor itu, maka saya mendapat kepercayaan pemerintah untuk pada tahun 1995 sampai 2000 dipercaya pemerintah menjadi duta besar Republik Indonesia di UNESCO Paris. Dalam melaksanakan tugas ini, nomor 1 yaitu marilah kita bersandar ke vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengalaman yang saya, dengan adanya itu maka semuanya akan beres semuanya. Pertama. Kedua, marilah kita atur waktu kita supaya kita semuanya atau kita ini membagi waktu untuk bermacam-macam kegiatan ini tidak saling tumpuk-menumpuk. Dengan demikian maka akan terjadi sesuatu pekerjaan yang serasi. Pengalaman yang saya alami adalah banyak. Administratif, bertumpuk-tumpuk sekarang. Ya. Sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan oleh rektor, zaman dahulu juga dikerjakan oleh
rektor misalnya. Ya, itu zaman dahulu gitu. Ya, tidak ada pembagian tugas. Oleh karena itu, marilah kita lakukan pekerjaan itu, tapi juga jaga kesehatan. Oleh karena itu, saya mempunyai prinsip dalam pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam ini apa? Yaitu menggunakan prinsip clean desk. Clean desk. Clean, bersih. Desk apa? Meja. Ya. Jadi maksudnya adalah apa? Marikah kita selesaikan pekerjaan itu, ya, dan jangan pekerjaan itu dibawa ke tempat-tempat yang tidak seharusnya diselesaikan. Sebagai rektor, saya pada saat itu bisa ada di kantor sampai jam 6. Anda tentu merasa heran ya. Sekarang rektor bisa sampai jam 9. Tapi zaman dahulu jam 1 itu semuanya sudah apa? Kosong kantor itu nggak ada. Ya, sudah bersih dari zaman dahulu itu sudah. Ya, sayangnya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan rektor saya. Di rumah saya tidak akan bawa apa? Pekerjaan-pekerjaan rektor di sana, tetapi di rektor pekerjaan saya lain, yaitu apa? Keluarga. Marilah kita sebagai sivitas akademika, sebagai mahasiswa, melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, tanpa pamrih, dengan berdedikasi. Itu saja sudah sesuatu hal yang penting sekali. Kalau semua orang melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh dedikasi, maka insya Allah lembaga kita, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan tetap apa? Ini saja yang bisa saya beri, dan untuk melaksanakan tugas itu banyak macamnya. Kedua, yaitu untuk dapat melaksanakan itu, marilah kita ikuti jejak Prabu Airlangga, ya, yaitu tetak, tatak, tambon, trapsila. Maka insya Allah apabila semua sivitas akademika dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh dedikasi, maka insya Allah lembaga kita ini akan tetap menjadi lembaga yang tetap eksis dan akan berjaya. Itulah yang bisa saya katakan. Nah, untuk itu saya ingin sampaikan, yaitu supaya bisa itu gimana? Apa guna memeras kelapa kalau tidak banyak keluar santannya? Apa guna jadi sivitas akademika kedokteran Universitas Airlangga kalau tidak mampu membangun alma maternya? Inilah yang perlu Anda kerjakan. Kalau Anda dapat melaksanakan ini, maka insya Allah saya percaya bahwa sivitas akademika, khususnya para mahasiswa, dapat ikut membangun alma maternya meskipun banyak rintangan. Gitu. Tidak ada sesuatu yang tanpa rintangan. Sehingga dengan menanggulangi rintangan ini, insya Allah Fakultas Kedokteran kita akan tetap